Fungsi-fungsi argumen kebijakan publik. Nama anggota kelompok yang pertama, Zara Vista Larasati, D1D0190027, Ratna Juwita, D1D0190045, yang ketiga, Rati Marcella, D1D0190063, yang keempat, Sondang Amelia, D1D0190079. Bab 4. Struktur argumen kebijakan. Kriteria penilaian atas plausibilitas. Bentuk-bentuk argumen kebijakan yang terbagi menjadi: yang pertama, argumen dari otoritas; yang kedua, argumen yang berasal dari sampel; yang ketiga, argumen keanggotaan; yang keempat, argumen metode; yang kelima, argumen penyebab; yang keenam, argumen pragmatis; yang ketujuh, argumen etika. Nalar dan etika dalam analisis kebijakan. Nilai konteks dan bentuk komunikasi. Garis besar dari bab 4 dalam buku William and Dunn adalah sebagai berikut. Pertama, peran argumentasi dan debat kebijakan adalah menciptakan pengetahuan yang siap pakai dengan pendekatan esensialis dan plausibilis. Yang kedua, fungsi telaah struktur dan peran argumen adalah menciptakan, menguji secara kritis, mengkomunikasikan pengetahuan siap pakai, dan memberikan proses estimasi kebenaran dalam mencari kesimpulan dengan mempertentangkan beberapa argumen. Kesimpulannya, peran argumentasi dan debat kebijakan memiliki fungsi sebagai memberikan nilai dan etika dalam analisis kebijakan, serta melihat premis, nilai, dan komitmen. Garis besar pertama adalah mengemukakan tentang pengetahuan yang siap pakai dengan pendekatan esensialis dan pendekatan plausibilis. Pengetahuan siap pakai ini dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, di antaranya: pertama, berupa informasi; yang kedua, sistem informasi; dan terakhir, pengetahuan. Struktur argumen kebijakan. Garis besar yang kedua adalah tentang struktur argumen kebijakan. Struktur argumen kebijakan ini memiliki 3 pernyataan, yaitu: pernyataan pertama, designatif, pernyataan yang berdasar pada data, kejadian di masa lampau, dan fakta. Pernyataan yang kedua, evaluatif, pernyataan yang berdasar pada penilaian terhadap suatu hal. Pernyataan yang ketiga, pernyataan normatif, yang pernyataan yang berdasar pada baik buruk, benar salah terhadap suatu hal. Kriteria untuk penilaian atas plausibilitas. Pertama, kelengkapan. Unsur-unsur dari suatu argumen harus mengandung kepaduan yang mencangkup semua pertimbangan yang memadai. Misalnya, plausibilitas argumen tentang akibat suatu kebijakan yang tergantung pada cakupan penjelasan lawan, bentuk dan isinya seperti puluhan hipotesis lawan yang kemudian dikembangkan oleh Campbell dan kawan-kawan. Kesesuaian. Unsur-unsur dari suatu argumen haruslah konsisten dan cocok secara internal, misalnya argumen etis tentang keadilan. Kepaduan. Unsur-unsur suatu argumen haruslah berkaitan secara operasional, misalnya plausibilitas argumen pada respon berbagai tingkat pernyataan deskriptif dan valuatif. Keteraturan fungsional. Unsur-unsur dari suatu argumen harus memenuhi pola yang diharapkan, misalnya argumen statistik yang memberikan ramalan tentang parameter-parameter dari populasi yang tak diteliti. Kesederhanaan fungsional, ekonomi, dan efikasi. Unsur-unsur dari suatu argumen haruslah dirancang secara sederhana dan hemat untuk mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien. Misalnya, model kebijakan yang dipahami secara gampang atau kebijakan dengan tampilan grafik. Bentuk-bentuk argumentasi. Bentuk-bentuk argumen kebijakan yang fungsinya untuk mengubah informasi yang didapat dengan kebijakan menjadi kebijakan pernyataan, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Argumen otoritas, argumen yang dinyatakan berdasarkan kewenangan dalam sebuah lingkup yang besar. Yang kedua, argumen sampel, argumen yang dinyatakan berdasarkan sampel yang diperkirakan dapat mewakili suatu kelompok, baik itu kelompok besar maupun kelompok kecil. Selama sampel itu bisa dijamin kebenarannya, maka sampel tersebut dianggap sudah mewakili secara keseluruhan. Yang ketiga, argumen keanggotaan, argumen pada suatu kelompok demi kepentingan kelompok tersebut. Yang keempat, argumen metode, argumen yang penggunaannya berdasarkan metode yang benar dan menghasilkan pernyataan berupa informasi yang diterima, namun masih perlu pengujian terhadap hasil argumennya. Yang kelima, argumen penyebab, argumen yang penentuan sebab akibat dan kebijakan publik, baik yang sudah terjadi atau yang diperkirakan akan terjadi di masa yang akan datang. Yang keenam, argumen pragmatis, argumen yang memotivasi sebuah kasus paralel, komparatif, analogi rasional yang merupakan campuran antara opini dan fakta. Terakhir, argumen etika, argumen yang memberikan pernyataan berdasarkan benar salah baik buruk dengan eksekusi tertentu. Nalar dan etika dalam analisis kebijakan, kajian yang sistematis. Nalar dan terhadap nilai-nilai merupakan unsur penting dalam analisis kebijakan. Informasi kebijakan yang sama dapat diinterpretasikan secara sangat berbeda, tergantung pada asumsi yang tergantung dalam kerangka referensi, teori atau ideologi dari analisis kebijakan dan penentu kebijakan. Relativisme nilai terkait dengan pandangan lain yang diterima secara luas oleh analisis kebijakan, yakni metode analisis kebijakan dapat digunakan untuk maksud baik atau jahat, tergantung pada tujuan yang dilayani oleh analisnya. Instrumentalisasi ilmu menganggap bahwa metode-metode analisis kebijakan merupakan instrumen yang netral yang dapat digunakan oleh analis yang tidak tertarik dengan masalah kebijakan. Nilai konteks dan bentuk kontribusi. Untuk mendekati argumen dan debat kebijakan dalam kerangka suatu kritik, nilai diperlukan kesadaran bahwa aturan etis dan prinsip moral tidak semata-mata merupakan pilihan psikologis yang mutlak atau ungkapan emosi. Hubungan antara konteks dan bentuk komunikasi nilai-nilai digambarkan sebagai berikut. Hubungan antara konteks dan bentuk komunikasi nilai yang pertama adalah konteks personal. Bentuk komunikasinya berupa ekspresi nilai. Contohnya, saya lebih suka memilih wakil saya sendiri. Yang kedua, konteksnya standar. Bentuk komunikasinya penyataan nilai. Contohnya, kebanyakan warga negara terdorong untuk memilih wakil mereka sendiri. Contoh yang ketiga, konteks ideal. Bentuk komunikasinya penentuan nilai. Contohnya, semua warga negara mempunyai hak untuk beradaptasi dalam pemilihan wakil mereka sendiri. Ringkasan pada bab ini, kita telah mengkaji struktur argumen kebijakan dan peranannya dalam mengubah informasi kebijakan menjadi pengetahuan yang siap pakai. Tujuan utama pada pembahasan bab ini adalah menjelaskan bagaimana informasi yang sama dapat menuntun ke pernyataan pengetahuan yang beda, tergantung pada asumsi yang dipakai untuk melakukan argumen dan debat kebijakan. Plausibilitas dari argumen dan debat dikaji dengan kriteria yang dipakai untuk membuat estimasi kebenaran. Pada titik ini, ada beberapa prinsip dan generalisasi kunci sebagai berikut. Yang pertama, ada dua pendekatan yang berlawanan untuk mendefinisikan pengetahuan esensial dan plausibilis. Dalam konteks kehidupan nyata, jarang, seandainya mungkin, dapat ditentukan bahwa suatu kebijakan harus sekaligus bersifat memadai untuk terwujudnya suatu hasil kebijakan.
Kelebihan utama dari cara argumen struktural adalah bahwa cara imperatif, multirasional, dan multicara dibanding analis kebijakan yang standar. Kriteria plausibilitas terdiri dari yang pertama, kelengkapan, konsonansi, kohesivitas, sederhana, serta kehematan dan ketetapan fungsional. Pernyataan yang designatif, evaluatif, dan avokatif berkaitan dengan 3 pendekatan, yaitu empirik, valuatif, dan normatif. Informasi kebijakan tergantung pada asumsi yang tergantung di dalam suatu argumen kebijakan. Terdapat 8 cara argumen kebijakan yang dapat dipertentangkan, antara lain yaitu otoritatif, statistikal, klasifikasional, intuitif, analisentrik, explanatory, pragmatis, dan kritik nilai. Pernyataan kebijakan atau policy claim dapat dibuat dengan basis sebuah, beberapa, atau semua cara argumen kebijakan tadi. Pengkajian nilai yang sistematik, beralasan, dan kritis merupakan unsur penting dalam analisis kebijakan. Aturan etis dan prinsip moral tidak semata-mata merupakan pilihan psikologis yang mutlak atau ekspresi emosi seorang individu. Apapun konteks dan bentuk konsekuensinya, nilai dapat dijelaskan dan dibenarkan. Semua analisis kebijakan harus dipandang sebagai suatu yang secara potensial bersifat ideologis, dalam arti bahwa metode analisis kebijakan mungkin mencerminkan nilai yang real dari nilai analisis kebijakan tersebut. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat.